I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already kita set seperti ini ya. Turn that to gains, Kita set let my seperti ini, money show. ya. I've got these things that I can't let go. Kita tentukan kayak tadi juga, select dulu objeknya. Nah, select dulu objeknya, klik sekali. Nah, mudah-mudahan sekarang nggak masalah. Baru kita tentukan bentuknya. Bentuknya kan dia bentuk U aja kan? Dia bentuk U, jadi saya arahkan di sini titiknya juga berbentuk U. Jadi pertama dari ujung sini misalnya 1, turun ke bawah 2, 3, 4 ke ujung atas ini udah berbentuk U begitu aja. Klik scroll sebarannya dari depan sini ke belakang. Seperti ini. Oh, ini kok hooknya masih ada ya? Hooknya no hook. Gitu. Bisa sih arahnya tergantung mau dari arah sini ke sana atau dari depan ke belakang boleh, nggak masalah. Nah, ulangnya bentuknya kayak gini gitu ya. Di ini bar group ukurannya udah sama standar seperti ini. Oke, tinggal kita tentukan select dulu objeknya mau diberi tulangan. Nah, kita tentukan bentuknya kan dia U saja nih. Jadi saya mulai dari ujung atas ini, atas ke bawah, kanan sini, ke atas lagi sini, ya. Klik scroll, kemudian sebarannya dari depan ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Bisa Bu, terpasang? Saya Bu. Oh, oke. Di setting aja, double klik aja, diatur aja kembali di sini. Oh, ukuran si ini, ukuran apa namanya? Nah, nanti bermasalah tuh sama sebarannya. Ya, coba ukurannya dibenarkan aja sih. Nah, ini dijadikan 2000 lagi. Ya, atau di sini skalanya si ini ya. Skalanya si tapak ini kan apa? Ukurannya, dimensinya, klik ganti aja. Nah, ke 2000. Ini namanya tadi ini adalah ya skala apa? Ibu ukuran tapaknya terlalu kecil. Oh ini ya, select aja si tapaknya. Nah, select sisi bawahnya ini kan nanti ukurannya ini keluar nih. Nah, klik aja nih, ganti aja ukurannya. Jadi 2000. Pak ambil titik panahnya yang tengah ya. Panah yang tengah, ganti ukurannya jadi 2000. Muncul. Klik di sini. Nah. Ya. Oke, terakhir tadi kita habis ini nih, udah terpasang, mestinya udah terpasang. Oke. Nah. Yang merahnya udah terpasang ya, tulan yang merah ya. Sesuai dengan aturan yang tadi, yang dari desainnya. Nah, sekarang baru kalau yang ini udah terpasang, nggak ada kendala, kita masuk yang terakhir nih, yang sekunderinya. Tulangan sekunderinya yang kecil. Kalau di sini, ini yang warna hijau ini. Nah, yang warna hijau ini ya. Kalau kita lihat datanya di sini, nah ini
dia menunjukkan ukurannya. Nah ini 10T12 berarti dia T12 ya. Nah, T12 berarti. Jadi datanya di sini dia secondary bar namanya. Kita bikin secondary bar. Secondary bar dia T12. Jadi kalau T12 biasanya bending radiusnya kita kali 2, 24. Warnanya kita kasih hijau 3. Sama, nggak pakai hook. Nah, on plane-nya jarak dari pinggir-pinggirnya itu kayak gini, sama 35. On plane-nya 35. Startnya juga 25 sama. From plane-nya dari sebarannya itu ini nggak ada datanya, biarkan aja dulu, samakan aja dulu 35. Ada datanya untuk sebarannya ya, tapi kita samakan aja dulu. From plane-nya 35 nggak apa-apa. Nah, startnya 25. Nah, T12. Nah, ini dia. Kita cek di sini adalah exact spacing-nya. Exact spacing-nya itu ada di sini. Nah, ini. Exact spacing-nya. Nah, exact spacing-nya adalah 8 kali 200 pasi 186. Nah, gitu. Itu ya settingannya. Jadi kalau kita bikin di sini, kita bikin baru lagi di sini apa namanya? Bar globe. Nah, ini secondary bar namanya. Secondary bar dia T12. Bending radiusnya 24. Kelasnya kasih kelasnya 3 warna hijau. Hooknya nggak pakai. Nah, on plane-nya sama 35. Start end-nya juga 25 kita bikin sama. Yang kita atur di sini hanya ini apa? Exact spacing-nya adalah sesuai ini 8 kali 200. Terakhirnya adalah 186. Nah, spasi 186. Apanya? Number of apa? Nggak perlu, ini kan exact spacing, ini nggak perlu kita isi. Ya biarin aja. Dia exact spacing gitu, yang kita isikan cuma ini aja. Yang bawahnya aja eksaknya ya, jaraknya aja. Nanti numbernya Tekla yang akan ngatur. Oke. Nah, sekarang ini berlawanan arah dengan yang tadi yang merah ini kan. Ya, yang merah tadi kan kita tentukan dari sini nih. Titik-titiknya, arahnya sebarannya dari sini ke sini. Nah, sekarang sebaliknya, arah yang berikutnya. Berarti posisi pasangnya adalah dari titiknya adalah ini. Nah, select dulu objeknya, klik oke. Pasangnya dari titik ujung sini 1, 2 ke bawah misalnya 2, 3, 4 ke atas ini. Oke, klik scroll. Nah, sebarannya dari depan sini ke sini. Kayak gini. Ini ya, tadi pasangnya adalah kita arah yang berbeda dengan yang kita pasang dengan yang merah tadi kan, di arah 90 derajatnya, arah sampingnya, melintangnya. Jadi di sini gampangnya sih sebenarnya kalau kita mau pasang ini biar nggak terganggu dengan tulangan-tulangan yang ada, kita solidkan aja tampaknya begini gitu. Nah, kita solidkan dulu tampilannya, bar globe. Ini tadi settingannya udah. Select objeknya, tentukan titiknya dari sini 1, 2, 3, 4, klik scroll, sebarannya dari depan sini ke belakang sini. Gitu. Di hasilnya begini. Nah. Terpasang, muncul dia.
kecil ya. Nah, cuma bawah ini lihat, di bawah ini dia nabrak ya. Nah, berarti on plane-nya itu yang kiri kanannya itu betul 35, yang kiri kanannya itu betul 35 ya. Nah, ini 35, tapi yang bawahnya yang kita ganti sedikit ke atas. Jadi dari bawah itu dia 35 ditambah diameter ini kan tadi 25 ya. 55 ya, kita bisa jadikan 60 on plane-nya. Jadi cara mengisikannya di sini on plane-nya kita isikan adalah on plane-nya pertama kan sisi kiri 35, bawahnya kita kasih 60 misalnya. Kemudian sisi berikutnya 35. Kayak gini kita bikin on plane-nya. Jadi 35 untuk mendapatkan perbedaan dengan sisi bawah. Soalnya kalau 35 semua, yang sisi bawah dia bertabrakan gitu loh. Nah, jadi saya isikan adalah 35 spasi 60 spasi 35. Dia akan naik yang bawah. Ini, saya isikan begini. On plane-nya, settingnya ini. Ya. Di sini sampai kawat pengikat gitu. Oh enggak sih. Kawat pengikatnya enggak. Iya, nanti ada itu, cuma kan itu kalau dianggap untuk secara struktural dia enggak dihitung sih. Ya. Yang satu dia kan dempet Pak, kalau di Ya. Enggak dihilangkan, nanti kita geser. Kan tempel ya. Iya, lihat. Soalnya kan tadi kita belum dapatkan data ininya. Lihat ya. Nah, sekarang kalau yang di bawah ini udah ya Pak, udah naik ya. Nah sekarang Nah, yang di bawah ini naikkan. Caranya mengatur ininya Pak. Nih, on plane-nya 35, 60, 35 gitu. Yang on plane-nya. Jadi 35 samping, bawah 60, samping 35. Ya, select yang hijau itu dulu, yang sekunder di-select dulu tulangannya. Select dulu tulangannya, ganti di sini on plane-nya. Baru modify. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sebarannya si tulangan sekunder ini yang hijau ini. Nah, nggak center. Kenapa? Karena informasi kita tadi kita nggak dapat informasi dari pinggir-pinggirnya berapa. Lihat di sini ya. Kalau kita lihat informasinya di sini tadi, nah ini kan nggak ada keterangan dari pinggirnya berapa pasangnya nih kan. Nah, tapi di sini kita tadi ambil nilainya 35 saja gitu loh. Nah, karena pas kita ambil 35, posisinya nempel ke ini kan. Nah, sekarang kita atur posisinya biar dia di tengah untuk mengatur from plane-nya. Caranya gini. Lihat ini. Nah, ini kan kita bisa hitung kan. Kalau pakai kalkulator lah biar kelihatan. Nah, sini. Nah, ini. Total jarak sebarannya itu adalah total sebarannya ini itu adalah 8 kali 200 itu kan 1600 ditambah 186. Nah, itu total jarak sebarannya kan. Sementara panjangnya si tapak adalah 2000. Nah, kita kurangi aja. Nah, kita kurangi ya. Ini ditambah 2000. Kok sorry salah saya. Salah. Ya. Kan 8 kali 200 dia dapat 1600 kan? Ditambah 186 dapat segini kan? Salah belum meter. Kan 1600 ditambah 186. Nah. Oh, tambah aja saya ini. 1600 ya kan, ditambah 186. Ya kan? Nah, ini kalau kita minuskan, kita tambahkan dengan si jarak ini. Tembok apa panjangnya sini. Jelas aja lah ya. Ini kok ngaco nih. Salah pencet kayaknya. Kan 2000 dikurangin 1786. Nah, dapat segini. Nah, 214 ya sisanya. Kita bagi 2. Dapat 107. Nah, angka 107 inilah yang kita pakai sebagai settingan untuk ini from plane-nya.
Round plane-nya kita kasih 107. Modify. Nah, dia kan center ke tengah gitu. Ini sesuai dengan baru ini pasti berdasarkan ukuran mati dan tidak ini gosipin caranya itu namanya check by number reinforcement. Yang ini udah terpasang ya, mestinya udah betul ya. Nah, ini bisa kita bikin jadi komponen juga gitu loh. Kalau kita udah terpasang ya udah betul posisinya, kita bikin dia jadi komponen detail namanya. Caranya gini, nih. Nah, lihat ya kalau misalnya udah terpasang nih betul semua. Nah, kita select aja 3 tulangan tadi. Pertama sengkangnya ini, yang kita bikin tadi sengkang. Kemudian yang primary sama secondary-nya. Kita select semua kayak gini. Oke, dapat. Kita bisa masuk lagi ke sini. Kayak kemarin tuh, aplikasi dan komponen. Oke. Kita define custom komponen. Define custom komponen. Oke, dapat. Nah, ya kayak kemarin kan, bikin komponen ini. Nah, tapi sekarang tipenya bukan connection, tapi kita bikin tipenya detail. Detail kita kasih namanya misalnya rebar dash foot ukuran 2000 foot 2000. Nah kayak gini, rebar foot 2000 misalnya kita kasih namanya. Nah, rebar untuk footing 2000 kan, karena ukurannya 2000 kali 2000. Nah, detail tinggal next saja. Ini udah kita select tadi ya, tinggal select aja next. Nah dia tentukan main partnya kita select, kita si footingnya ini klik, oke. Ya ini tapaknya nih, objeknya ini. Next. Nah, tinggal ke pemasangannya by reference point atau main part aja. Saya main part aja deh. Jadi begitu kita klik sekali aja main part dia udah terisi dalamnya gitu nanti. Main part aja ya. Finish langsung. Nah, udah jadi komponen. Jadi sekarang kalau kita mau pasang di tempat lain, tinggal saya cari sini rebar dash foot. Nah, ini misalnya ini dia. Rebar foot 2000. Nah, ini saya mau pasang di sini misalnya. Klik aja. Nah, dia udah langsung pasang. Hah? Nah, Bapak pakai connection berarti. Saya bilang tadi detail. Nah, lihat saya ulang lagi nih. Nah, ini saya export dulu satu. Nah, ini saya delete dulu ini. Oke. Lihat ya. Nah, kayak gini. Ini misalnya udah jadi ya. Udah fix, oke. Nah, kita select semua tadi. Yang kita bikin satu ini sengkangnya select, kemudian yang tulangan secondary, primary-nya kita select semua, sudah. Masuk ke menu ini, aplikasi dan komponen yang ini. Klik aplikasi dan komponen. Nah, kita bikin ini yang pakai ini akses ini ya. Menunya klik. Define custom komponen kayak kemarin lagi. Oke. Nah, tipenya detail.
namanya kasih misalnya rebar dash foot, ukurannya 2000. Nah gitu, rebar foot 2000. Oke, rebar foot 2000. Saya kasih nama begini, rebar foot 2000. Nah, ini aja namanya. Rebar untuk footing ukuran 2000 gitu loh. Nah, udah detail ya. Nah, begini kita udah select, tinggal next saja. Next. Nah, ini model select object. Objeknya udah kita select, tinggal next saja lagi. Nah, ini model select, dulu ke the main part. Main partnya adalah si objeknya, si tapanya ini, footingnya. Select footingnya, klik oke. Next. Nah, ini untuk posisi pemasangannya, apakah mau pakai reference point atau cukup dengan menggunakan main part saja? Begitu kita select main partnya, dia jadi maksudnya gitu. Nah, saya akan select main part aja. Jadi nanti pada saat kita select main partnya, otomatis dia akan terpasang di dalamnya gitu. Jadi select main part ya di detail positionnya, kemudian finish. Nah, udah. Jadi nanti ini hanya bisa dipasang di ukuran yang di 2000 aja. Jadi di sini begitu kita cari di aplikasi tentang komponen di sini, nah ini rebar misalnya, rebar dash foot. Nah ini rebar foot 2000 ini, klik. Tinggal klik objek yang lain yang ukurannya sama. Nah, ini dia akan langsung terpasang di situ. Kalau ukuran yang berbeda dia nggak mau. Nah, nggak masuk dia. Nih. Ya. Select. Main part saja. Nah, lihat. Nih, saya ulang lagi dah. Lihat ya, ini. Ini define custom komponen. Ini kan detail ya, detail. Kasih nama tadi rebar foot 2000. Oke. Next. Oke. Ini select objeknya. Udah, next. Nah, ini tentukan main part kan. Main partnya kita select si tapanya nih objeknya. Oke. Nah. Next. Nah, ini ada dua pilihan. Pakai reference point itu nanti maksudnya peletakannya mau pakai titik posisinya atau pakai main part. Saya akan pilih main part saja. Jadi kalau kita select main partnya, otomatis nanti dia akan langsung jadi di dalamnya gitu loh. Jadi select di sininya main part, detail positionnya. Tinggal finish. Nah. Hah? Ini nama apanya? Ini. Ya. Ini maksudnya rebar untuk tapak foot yang ukurannya 2000. Push, langsung masuk. Bisa? Nah, ini kalau udah terpasang begini, tinggal kita klik aja yang lain itu, yang ukurannya sama ya. Nah.
Nah ya. Oke. Nah, bisa ya? Belum? Sampai mana? Kenapa? Kalau ada kendala? Hah? Main part? Oh, tipenya tadi detail apa komponen atau connection? Detail tipenya. Tipenya detail. Ya aja kayak ini. Tipenya detail. Nah ini. Lihat. Ini tipenya pada saat kita bikin ini dia bukan koneksi, ini kan bukan koneksi. Si tulangannya kan bukan koneksi ya, tapi dia detail gitu istilahnya. Dia bukan penghubung. Jadi pada saat kita bikin connection-nya begini, define custom komponennya, ini tipenya jangan connection. Tapi tipenya detail. Nah, kasih nama misalnya rebar tadi kan. Detail position ya, main part. Detail posisinya main part.
Bisa? Oke. Udah, kita masuk lagi, kita cobain lagi satu lagi yang ini nih, yang bikin panel dinding. Nah, ini dinding panel. Kita habis ini kita coba lanjut ya, kita bikin satu lagi nih, hampir yang sama, cuma nanti kita di sini akan lebih banyak ngutak-atik masalah on plane-nya ini tadi, on plane sama from plane-nya. Nah, ini contohnya untuk exercise berikutnya adalah panel itu dinding ya. Di sini kita coba bikin satu panel precast yang di dalamnya sudah ada tulangannya. Nah, saya akan coba di sini kita bikin modelnya di sini. Nah, ini saya coba tempat area kosong aja nih di grid A1 ini. Grid A1, kalau di desainnya sih diminta kita bikin dinding precast itu panjangnya 3075, tingginya 2000. Kalau kita lihat sini, dia di halaman, di modul latihannya, di modulnya di halaman 6. Nah, ini ya, kita diminta bikin dinding precast kayak gini. Tingginya itu 2000, tinggi dindingnya 2 meter, lebarnya 307, panjangnya 3075, lebarnya itu adalah 150, thickness-nya wall-nya. Thickness-nya 150, tingginya 2000, panjangnya 3075. Ya.
Jadi kalau di sini saya bikin, kalau kita pengen bikin panel dinding, itu pakai sini panel. Panel ini untuk bikin wall. Jadi saya contohkan sementara kalau kita mau bikin wall di sini. Contohnya gini ya. Wall itu kita bisa bikin lurus saja panel, atau dia seperti bikin polyline juga bisa. Lihat. Saya misalnya lurus, saya double klik ini panel. Panel, saya klik aja. Ini. Double klik. Ini di atas namanya panel ya, boleh panel namanya. Nah, profilnya adalah tinggi kali thickness-nya. Yang ada di profil nih tinggi kali thickness. Jadi misalnya sekarang kita bikin panel untuk dinding. Tingginya profilnya jadi adalah kalau tingginya adalah 2000, berarti kita bikin adalah 2000. Thickness-nya di sini adalah 150. Jadi kita bikin profilnya seperti ini. Panel profilnya adalah 2000 kali 150. Materialnya bisa material beton apa saja kita pilih, boleh kita pakai yang K25 kemarin juga boleh. Ya, fasenya di sini kebetulan nggak dapat, tapi nggak apa ya. Fasenya di sini kebetulan yang konkrit beton, konkrit apa? Fasenya konkrit beam ya. Nggak apa-apa, konkrit beam aja. Sementara ya. Taruh di konkrit beam aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau tambahkan fase juga boleh, panel gitu. Ini. Ya, tapi sementara gini. Kelasnya saya kasih abu-abu aja, dinding. Pada 1. Lihat, kalau misalnya ya cast unitnya precast ya. Kayak ini jelas precast. Nah, fasenya kalau mau tambahkan fasenya juga boleh. Ctrl H. Ctrl H ya, kita bikin fase baru juga boleh. Add, tambahkan fase baru misalnya nomor 8, kita bikin panel underscore precast. Bikin baru langsung set current aja ya, kita aktifkan langsung panel precast nomor 8, panel precast. Add aja ya, untuk menambahkan fase bikinnya panel precast gitu. Oke, nah ini. Tadi balik lagi ke propertinya panel ini. Nah ini 2500 kali 1200 ya. Materialnya K225, saya pakai kelasnya 1. Nah, di sini oke, cast unitnya precast ya di bawah. Nah, di sini misalnya saya bikin dinding. Saya panjangnya saya coba dulu di sini misalnya. Kita dinding ini bisa satu garis saja. Bisa dari sini ke sini. Klik scroll. Nah, dia akan jadi dinding seperti ini. Lurus. Atau begini. Nah, klik. Nih, panel dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Kayak polyline. Klik. Nah, dia bisa jadi dinding seperti ini gitu. Kita bikin dinding. Nah, posisinya ini adalah middle nih ya. Lihat settingannya. Ini bisa middle atau right dia sebelah kanan nanti di sini. Nah, dia masuk ke dalam. Ke sisi dalam, right kalau begini ya, sisi dalam. Soalnya di sini di awalnya titiknya right atau left ke sebaliknya. Left sebaliknya. Nah. Ini kalau kita mau bikin dinding. Jadi tadi middle misalnya kan middle. Nih, saya sedikit menjelaskan dulu bagaimana fungsi dinding seperti ini. Nah, gimana kalau kita mau bikin opening? Kayak pintu gitu misalnya kan? Misalnya saya mau bikin opening atau pintu. Kita bisa menggunakan cutting. Cutting pakai namanya polygon cut. Polygon cut, lihat. Misalnya ini kayak gini nih. Ya. Saya bikin pintu di sini. Misalnya ya. Saya akan masuk ke sini. Edit. Tapi bikin dulu ini bisa ya bikin kayak gini ya. Kok ulang lagi. Hah? Datanya nih. Nah. Ini aja.
2000 kali 150. 2000 kali 150, materialnya K225 aja. Kelasnya 1. Udah middle. Cash unitnya dia posisinya middle ya. Nah, cash unitnya precast. Udah itu aja. 2000 itu berarti tingginya ya. 2000 itu tingginya, 150 itu thickness-nya. Ya, udah ya, dapat ya settingannya begini. Nah, tinggal pasang aja seperti ini. Kita pasang di sini posisinya. Misalnya, saya pakai lokasi di sini nih, di grid A1 ini mulainya. Lihat, ya, saya fokus ke sini, ke bagian sini yang kosong areanya. Saya misalnya bikin di sini nih. Panel tadi, settingan tadi, saya mulai dari titik sini 1, 2, nah sampai titik sini 2 titik aja bisa sebenarnya. Titik pertama ke titik kedua saya tekan scroll, dia akan langsung jadi panel lurus saja begini, gitu loh. Tapi kalau kita mau continue, dia bisa seperti kayak kita bikin polyline. Panel dari sini ke sini misalnya, ke sini lagi, ke sini lagi. Klik scroll, nah dia akan jadi dinding seperti ini. Gitu loh. Jadi ya kayak ini. Nah, misalnya sekarang saya mau bikin cutting, opening di sini. Untuk kayak pintu misalnya, saya akan pakai ini, edit. Nah sekarang kita belum pernah coba ini kan, polygon cut. Polygon cut itu kita memotong suatu objek tapi bikin polygon. Jadi bikin kayak semacam bidang di tengah-tengah objek ini. Objek bidang yang kita bikin di tengah-tengah objek ini nanti akan berfungsi sebagai pemotongnya dia. Dia akan subtract ya. Dia akan otomatis subtract si objek yang ada. Nah, ini. Kita coba klik sini. Ini udah jadi ya dindingnya misalnya seperti ini nih. Saya bikin ini polygon cut. Klik polygon cut. Oke, sekali. Saya lihat objek yang mau dipotong ini. Nah. Misalnya saya mau bikin pintu di sini. Nah, patokannya saya mau bikin pintu dari sudut sini. Itu jaraknya misalnya 200. Dari pojok sini. Oke. Saya kalau ambil titik referensi apa kuncinya tadi? Kontrol. Tekan kontrol, klik di sini. Klik, oke. Arahkan kursor kita ke sini. Ambil sejauh 200 misalnya. Enter, nah ini dapat titiknya. Arahkan ke atas kursor kita. Nah, letakkan di sini biar dia tegak lurus ke atas. Biar dia tegak lurus ke atas ini ya, ke permukaan atas. Klik kanan, perpendikular, letakkan di sini. Nah, otomatis akan nyari perpendikular tegak lurus ke atas gitu. Nah, isikan berapa tinggi pintu misalnya? Ini dindingnya aja 2000. 2000, dindingnya aja 2000. Terlalu pendek nih dindingnya. 180 aja ya. Atau 1800, oke. 1800. Enter. Nah, nih. Gitu. Nah. Udah. Kemudian ke sini kita putar sedikit view-nya. Nah, saya banting lagi ke sini perpendikular. Klik kanan, perpendikular ke sini. Nah, ini. Lebar pintu misalnya di 160 ya. 90 ya. 900. Enter. Nah, dia sampai sini. Balik lagi ke bawah, perpendikular, klik kanan. Perpendikular ke bawah sini. Klik. Udah, kemudian kita close. Close itu klik scroll. Nah, saya dapatkan openingnya begini. Ini objek pemotongnya kira-kira. Nah. Ini kalau cara kita bikin opening. Nah, kotak openingnya ini juga bisa digeser-geser nih. Misalnya ini tingginya berapa? 1800 kan? Nah, ini misalnya saya copy ke kanan nih. Jadi, pemotong ini bisa saya copy. Klik kanan, saya copy dari sini misalnya, atau copy spesial aja. Klik kanan,
copy spesial linear dari ujung sini ke sini misalnya. Nah, untuk patokan. Saya copy sejauh 2000 misalnya. Copy. Nah, saya copy openingnya di sini. Nah, kemudian opening yang di sini, saya klik tingginya. Ini kan ada nih, kelihatan garis putus-putusnya pemotongnya kan? Ini kalau saya klik, dia jadi begini. Tingginya, nah lihat, ada dimensinya nih. Dimensinya misalnya saya ganti, bukan 1800, tapi saya ganti jadi 1000 aja. 1000, tapi yang bawahnya yang saya geser. Panah yang ke bawah saya geser, saya enter. Nah, dia mengecil. Jadi openingnya kita modifikasi bisa ukurannya. Ini 9000, misalnya saya ganti ke kiri sejauh 1200. 1200 misalnya. Opening. Begini. Draw. Tepat saya dinding kan. Opening. Pintunya gimana? Tinggal saya import dari SketchUp. Bikin pintunya misalnya kan. Misalnya saya pengen bikin pintunya di sini. Nah, bisa aja saya import dari sini. Nah, ini add model misalnya. Kalau kita punya ini download. Misalnya saya punya pintu ini. Nah, pintu dari SketchUp misalnya. Ya, tinggal move aja ke atas. Nah, ini misalnya kalau pintunya pas ukurannya ya, saya move pintu ini. Nah, saya letakkan di sini misalnya. Ukurannya tadi kita nggak pas ya, nggak standar ya ukuran kita. Tapi kalau kita punya ini, kalau SketchUp kan biasanya udah standar ya ukurannya pintu dan lain-lain. Itu kita bisa, kalau di tagline kita juga ukurannya udah standar, kita bisa kombinasi, kita tinggal tambahkan gitu loh. Import ini SketchUp nih tagline-nya gitu loh. Itu kira-kira gitu. Oke, ini sekedar sampel aja kalau kita punya ininya. Nah, tapi ini tadi saya menunjukkan bagaimana kita bikin opening ya, bikin cutting. Bisa ya? Nah, kopinya, kopi biasa aja. Select cuttingan ini. Nah, ini. Klik kanan, copy. Copy. Berapa jarak kopinya? Boleh dari sini misalnya ke sini. Berapa jaraknya tadi? Misalnya 1000. Nah. Copy begini. Tinggal ukurannya aja kita atur. Misalnya ini di sini 1800 jadi ya, atau ini XYZ-nya tadi pakai yang linear ya. Linear boleh, lihat, klik ini. Nah, ini saya copy linear, boleh copy spesial linear. Nah, jadi ke arah X, ini arah X kan? Ini kan Y nih, X ke sini. Berarti ke arah X kita copy sejauh 2000 misalnya. Copy. Nah. Iya, ini saya lihat kayak garis pemotongnya ini yang mau dikopikan. Ya kan, yang mau kita copy garis pemotongnya ini. Yang ini. Garis putus-putusnya ini. Itu ya. Contoh aja. Nah, ini misalnya garis potong ini gini kan. Saya mau bikin lengkungan. Lihat nih. Ini kan dia berbentuk kotak nih. Lihat ya. Poligon yang kita bikin ini seperti ini juga. Sama juga dinding seperti ini. Nah, ini. Misal wall seperti ini. Kan kalau kita select ini kan titik-titiknya itu ada ujung-ujungnya nih. Ada titik-titik ini ya kan, node-nya ini. Nah, titik-titik node-nya ini, kalau setiap kita bikin panel ini saya bisa double klik. Nah, double klik ini, nanti ada namanya shape untuk titik ujung. Lihat, nih ya, panel yang ini nih, klik. Lihat, setiap ujungnya ini ada titik-titiknya kan. Nah, saya ambil di titik yang ini misalnya, titik yang pojok sudutnya ini. Saya double klik,
nanti muncul di sini corner chamfer. Nah ini dia sudut, berbentuk sudut, bisa saya bikin rounding. Rounding saya kasih diameter misalnya 500. Saya modify. Nah, saya bikin dia rounding seperti ini gitu. Nah. Jadi setiap objek yang poligon, ujung-ujungnya itu yang berbentuk poligon yang di tagline seperti ini juga, ya, ini bisa kita bikin rounding. Sama juga dengan ini, si cuttingan ini, lihat titik cuttingannya ini kan juga ujung-ujungnya ada titik-titiknya nih. Nah, titik-titik ujungnya ini kalau saya double klik juga, nah saya juga bisa bikin dia rounding nih kayak gini. Ini rounding, saya kasih misalnya berapa tadi lebar tadi 90 ya, saya kasih 45 lah, rounding 45. Nah, sorry 450. Nih 450. Di sini juga kotak yang ini ujungnya, saya double klik juga, saya rounding juga, saya bisa bikin juga 450. Jadi sekarang saya bikin openingnya bisa bikin kayak gini. Nih cuttingan ini kalau saya nggak mau lihat, saya bisa hidden di display. Display itu namanya ini cut and fit ini. Nah, fittingnya saya matikan. Nah kita bisa mematikan si tampilan roundingnya. Tuh. Tampilan cuttingnya ya di sini. Ini dia cut and add material. Kalau saya modify, dia nyala ini cuttingan ini. Nah, jadi si cuttingan ini kalau kita mau bikin dia sudut, itu bisa juga double klik aja di pojok-pojoknya. Itu bisa kita modifikasi. Double klik ujung-ujungnya ini kan, mau rounding kah atau chamfer atau seperti apa? Ya bisa bermacam-macam. Arc seperti ini. Nah. Ini polygon cut ya. Yang ini polygon cut. Ini tadi namanya polygon cut. Ini ya. Jadi apa? Ini. Kalau kita pengen membuatnya kan tadi polygon cut ya ini. Nah, aslinya kan dia tampilannya seperti ini, kotak. Nah, kalau kita pengen membuat ini rounding, nah, seleksi polygon cut-nya ini. Nah, lihat, ini kan ada titik-titik nih. Ujungnya ini. Double klik ujungnya. Nah, lihat ada shape-nya, dia keluar propertinya kan. Corner chamfer judulnya. Nah, ini bisa kita jadikan rounding. Kita kasih radiusnya, misalnya 450 misalnya. Ini juga 450 dua-duanya, kedua sudutnya. Nah, dia kan berbentuk. Kenapa 450 kan tadi lebarnya 90 kan? Saya rounding 45. Jadi dia bulat sempurna seperti ini. Nih, klik. Nah. Klik dulu ini ya. Nah, kelihatan lihat. Titik ini. Jadi setiap pojok-pojok ini bisa kita bikin ini ya. Setiap poligon tuh, sudut-sudut poligon itu bisa kita bikin rounding dan kita modifikasi. Hah? Iya karena di poligonnya Bapak matikan. Coba double klik di sini. Display. Apa namanya? Fitting nah ini kan material di atas. Nah itu modify. Itu udah itu aja. Nah. Nah ini. Ya, putus-putusnya yang bisa. Nah,
Kalau itu dari impor ya Pak? Apa ya, impor dari SketchUp. Ya. Itu tadi mengenai bagaimana kita mengolah untuk wall sama ini sama opening. Setelah sebentar, kalau saya cek di sini ya, kita punya download. Sebentar saya cek download. Nah, terkait dinding wall yang di tagline ini kan memang dia fokus ke ini ya, ke dinding untuk industri kayak precast gitu kan. Tapi kalau sekiranya diperlukan kayak untuk masonry atau dinding seperti bata atau brick, kita di aplikasi yang komponen itu juga ada kalau kita cari ya. Saya nggak tahu apakah di yang di versi Bapak Ibu ada. Coba klik mason atau masonry di aplikasi dan komponen ya. Di aplikasi dan komponen ini masonry, mason aja. Ketik aja masonry, ada nggak, muncul nggak? Kayak gini. Nggak ada ya? Oke, di sini ada untuk membuat dinding, tapi nanti bisa saya kopikan sih kalau mau nih. Ini di download nih kayak bikin untuk dinding ini brick ya. Klik misal dari sini, saya bikin dari sini ke sini misalnya. Nah kayak gini. Ini bisa kita atur nanti kita set ukuran batanya dan ukuran pemasangannya gitu loh. Ini untuk alat buat ukuran batanya, bricknya, ini bisa kita set di sini. Nah, ujung dan bondnya untuk bondnya itu perkatanya itu, nah ini bisa kita set. Ini namanya masonry, khusus untuk pembuatan untuk dinding atau brick. Gak ada ya. Nah ini istilahnya kayaknya tambahan plugin, tapi nanti bisa saya kopikan ininya. Nanti saya kopikan ini pluginnya ini plugin sebenarnya tambahan.
Saya kopikan aja. Oke, gak apa-apa. Nanti ini saya kopikan aja, nanti saya share di grup untuk material ini ya. Saya mau wow. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan nih. Tadi sedikit pengenalan aja bagaimana kita bikin wall atau dinding. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke sini bagaimana kita mengimplementasikan untuk membuat ini dinding panel atau precast ini, dinding precast atau panel precast. Masih ada waktu sedikit. Sebelum istirahat, sekarang kita bikin dulu si panelnya. Ukurannya adalah tingginya tadi sama ya, 2000 kali 150 sama. Cuma sekarang panjangnya kita samakan di sini adalah 3075. Nah, jadi di sini sekarang panelnya kita bikin lurus saja. Dinding konkret panel. Nah, ini sama tadi 2500 kali 150. Panelnya adalah 2000 kali 150 tingginya. 2000 kali 150, material kadar 5. Nah, kita bikin dari sini. Lurus saja. Dari grid A1 ke belakang. Nah, cuma panjangnya kita tentukan 3075. Enter. Kemudian klik scroll. Nah, ini dia dinding kita. Panel kita sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan desain yang diminta di sini. Nah, ini panelnya tingginya 2000, panjangnya 3075. Lebarnya 150. Ini dia panelnya. Jadi lebarnya 2000, tingginya 2000, lebarnya 150, panjangnya 3075. Panjangnya 3075. Cara bikinnya begini aja tadi ya. Nah, ini panel kayak tadi, panel, klik. Ini ukurannya, titik pertama di sini, titik kedua arahkan aja kursor ke belakang sepanjang grid A, isikan aja 3075, enter. Baru klik scroll. Nah, panjangnya 3075. Oke. Udah ya, dapat panelnya ya. Lurus saja begitu. Oke. Lurus saja panelnya begini. Nah, sekarang kita cek apa yang pertama harus kita lakukan di sini. Nah, pertama kita akan bikin si tulangan yang melingkarnya, yang kayak sengkangnya ini, tapi panjang dia. Begini. Tampak atasnya begini. Kalau kita lihat dari tampak atas, nah dia begini. Nah, ini. Ada tulangan melingkar mulai dari sini. Dia mulai dari sini ya. Kalau kita lihat juga detailnya, nah di sini. Dari titik bawah, yang pinggir-pinggirnya itu jaraknya, tulangannya pinggir-pinggirnya jaraknya 25, pinggir sini 25, ujung sini juga 25, ujung sini juga 25. Jadi on plane-nya semua 25. Jadi kita bikin tulangan sengkangnya melingkar dari pinggir-pinggir, on plane-nya itu semua 25 jaraknya. On plane-nya 25, kemudian sebarannya ke bawah adalah ini, bukan ini ya. Ini yang bukan yang ini. Sebarannya di sini kita lihat, nah yang ini. 11 kali 150 yang ini. 11 kali 150, yang paling bawah 145, yang paling atas juga 145. Ya. Kalau yang ini yang bukan, ini buat nanti yang kaitannya nih, connectingnya. Nah ini ya sebarannya. Jadi kalau saya cek dulu di sini, ukurannya berapa? Ukurannya di sini bukan ini T10 yang tengah. Nah ini 14 T8 ya. Jadi kita bikin T8. Nah, kalau kita bikin ukurannya di sini dia sengkangnya ya. Saya bikin sengkang. Nah, ukurannya T, grade-nya T8 ya. Ditulis ini
T8. T8. T8, kemudian kalau 8 berarti bending radiusnya itu 16. Nah, kita bikin 16. Ya, sama pakai bar group juga masih. Nah, ini jadi sengkang lagi. Dia T8, ukurannya 8, berarti radiusnya 16, warnanya hijau aja nggak apa-apa. Nah, hooknya kita kasih, kita no hook aja dulu, kosongkan aja dulu no hooknya. Hooknya kosongkan aja dulu, bikin no hook. Kemudian dari sini kelihatan juga detailnya adalah jaraknya. Nah, ini kan sebarannya ke bawah adalah 145. Mas, ini tadi no hook ya, no hook. Bending radius itu 2 kali diameternya. Kalau 8 berarti bending radiusnya 16. Nah, hooknya nggak pakai, jadi no hook semua. Hook, kemudian, nah, yang penting di sini adalah ini adalah sebarannya ya. Sebarannya sama, exact spacing juga. Nah, ini on plane-nya, on plane-nya ya. On plane-nya kalau kita lihat di desain. Jadi gambarnya. Nah, ini dari pinggir-pinggir kan dari 25 semua. Nah, on plane-nya 25. On plane-nya 25. Ini on plane-nya 25. From plane-nya kita lihat from plane-nya dari atas 36 ya. Bukan, ini 36 ini buat yang kaitan ini, bukan ini. Ini 25. Ya. Semua 25 kayaknya. Startnya semua juga 25. From plane-nya 25, nah semuanya 25 ya kita bikin. Oke. Nah, distribusinya sekarang ya. Exact spacing-nya adalah tadi adalah 145 ya. Lihat ini. 145 spasi 11 kali 150 spasi 145. 145. 145 spasi 11 kali 50 ya. 11 kali 150, kemudian 145 lagi. Sebarannya adalah exact spacingnya. Nah, ini adalah 145 spasi 11 kali 150 spasi 145. Oke. Ini datanya udah cukup. Tinggal kita letakkan posisinya di sini. Lihat. Select dulu objeknya. Select objeknya, klik. Nah, kita mulai dari sini. 1 2 3 4, balik lagi ke awal. Klik scroll, sebarannya dari atas ke bawah. Posisinya sekarang seperti ini. Scroll 1, nah ini, sorry kok saya begini ya. Hooknya saya salah nih. Hooknya no hook dulu ya. Hooknya kita nggak pakai hook dulu. Nah seperti ini. Jadi seperti ini ya mestinya ya. Ada yang gagal? Ada yang ulang? Ya? Nah, berarti aman. Bahagia saya. Oke ya. Nah, lihat nih, ini kan tadi kita no hook ya. Nah, kalau misalnya saya pasang 90 degree, standar 90 degree hooknya, dia akan jadi begini. Nah, dia akan jadi begini nih hooknya. Kalau saya pasang 90 derajat ya.
standar 90 degree. Nah, hooknya gini. Tapi ini kepanjangan gitu loh. Soalnya kalau kita lihat di desainnya, ini, nah ini, nah hooknya kecil aja di sini nih, nggak sampai panjang, ya. Nah, jadi di sini hooknya yang di model kita, saya akan rubah yang 90 ini. Nah, standar 90 degree ini jadi custom, tapi tetap sudutnya 90, tapi panjangnya saya ganti, panjangnya kecil, jadi 50 aja, gitu loh. Yang bawah juga sama, custom hook, angle-nya juga tetap 90, cuma panjangnya saya kasih 50 aja. Jadi saya pendekkan kelebihannya itu. Nah, sekarang posisinya begini, nah gitu. Dia sama lengthnya nggak bisa diganti. Radiusnya tetap, radiusnya kan 16 ya. Yang kita ganti lengthnya aja. Sudutnya tetap. Lengthnya berapa? Lengthnya 50. Lengthnya kita ganti ke 50. Ya. Jadi yang kita ganti ke custom hook, tapi yang kita ganti cuma lengthnya aja gitu loh. Yang lainnya biarkan sudutnya tetap 90, radiusnya 16, lengthnya aja kita ganti ke jadi 50. Biar lebih pendek, soalnya kalau aslinya tadi, kalau ini standar, nah panjangnya itu 115, dia keluar begini nih. Kepanjangan kan? Nah, biar dia lebih pendek, saya ini ganti ke custom. Ini. Nah, ini aja yang saya rubah, lengthnya aja yang saya rubah jadi 50. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.